Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Tulisan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan sebelumnya mengenai 5 hal yang menyebabkan mandi wajib. Niat adalah syarat sahnya mandi. Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadis dari Umar bin Al-Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Rukun mandi. Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Inilah yang diterangkan dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tata cara mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 247. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, penguatan makna dalam hadits ini menunjukkan bahwa ketika mandi beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dari Jubair bin Mut'im berkata, kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, saya mengambil 2 telapak tangan 3 kali lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku. Hadis riwayat Ahmad 4/81. Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim. Dalil yang menunjukkan bahwa hanya mengguyur seluruh badan dengan air itu merupakan rukun, fardu, mandi dan bukan selainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub? Beliau bersabda, jangan kamu buka. Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Hadis riwayat Muslim nomor 330. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah asalkan disertai niat untuk mandi wajib. Jadi seseorang yang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Adapun berkumur-kumur, madmadoh, memasukkan air dalam hidung, istinsyak, dan menggosok-gosok badan adok adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Tata cara mandi yang sempurna. Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah 2 dalil, yaitu hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Hadis pertama, dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 248 dan Muslim nomor 316. Hadis kedua. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari nomor 265 dan Muslim nomor 317.
Dari dua hadis di atas kita dapat merinci tata cara mandi yang disunahkan sebagai berikut. Pertama, mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran. Atau juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur. 2. Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri. Ketiga, mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun. An-Nawawi rahimahullah mengatakan, disunahkan bagi orang yang beristinja, membersihkan kotoran dengan air ketika selesai, hendaklah ia mencuci tangannya dengan debu atau semacam sabun, atau hendaklah ia menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok untuk menghilangkan kotoran yang ada. Keempat, berwudu dengan wudu yang sempurna seperti ketika hendak salat. Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, adapun mendahulukan mencuci anggota wudu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudu, maka itu sudah disebut mandi. Untuk kaki ketika berwudu, kapankah dicuci? Jika kita melihat dari hadis Maimunah di atas, dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membasuh anggota wudunya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun hadis Aisyah menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu secara sempurna, sampai mencuci kaki, setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh. Dari dua hadis tersebut, para ulama akhirnya berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepat tentang masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah bisa sama-sama digunakan. Yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Aisyah. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mencuci kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir. Syekh Abu Malik Hafizahullah mengatakan, tata cara mandi apakah dengan cara yang disebut dalam hadis Aisyah dan Maimunah itu sama-sama boleh digunakan, dalam masalah ini ada kelapangan. Kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali hingga sampai ke pangkal rambut. Keenam, memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri. Ketujuh, menyela-nyela rambut. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya 3 kali. Lalu beliau membasuh badan lainnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 272. Juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kiri. Hadis riwayat Bukhari nomor 277. Kedelapan, mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan setelah itu yang kiri. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, ketika bersisir, ketika bersuci dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan Muslim nomor 268. Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja sebagaimana zohir tekstual hadis yang membicarakan tentang mandi. Inilah salah satu pendapat dari mazhab Imam Ahmad dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikianlah informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan.
Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.